Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i yang ditulis oleh 3 ulama besar dari negeri Syria yang bernama Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. Dan sekarang masuk pada pembahasan keluasan fikih Islam dan kemudahannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'umulihi fid dharaini amin. Syumulul fiqhil islamiyyi likulli ma yahtaju ilaihi nasu. Cakupan fikih Islam terhadap segala kebutuhan manusia. La syakka anna hayatal insani muta'addidatul jawanibih. Tidak ada keraguan, yakni tidak diragukan lagi, bahwa kehidupan manusia memiliki berbagai aspek. Wa anna sa'adatal insani taqtadi ri'ayata hadhil jawanibi kulliha bitanzimi wat tasyri'i. Dan bahwa kebahagiaan manusia menuntut perhatian terhadap semua aspek ini bitanzimi wat tasyri'i, melalui peraturan dan pensyariatan hukum. Walamma kana al-fiqhul islamiyyu huwa ibaratun 'anil ahkami allati syara'aha Allahu li'ibadihi. Manakala fikih Islam merupakan ungkapan ibaratun tentang hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya, ri'ayatan limasalihihim wa dar'an lil mafasidi anhum, karena atau demi menjaga kemaslahatan mereka, wa dar'an lil mafasidi anhum, dan menolak atau mencegah kerusakan-kerusakan dari mereka. Ja'a hadzal fiqhul islamiyyu mulimman bi kulli hadhil jawanibi. Maka fikih Islam ini datang seraya menyentuh semua aspek kehidupan ini. Wa munazziman bi ahkamihi jami'a ma yahtajuhun nasu. Dan mengatur dengan hukum-hukumnya segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Wa ilaika bayanu dzalika, dan berikut penjelasannya. Law nadharna ila kutubil fiqh allati tatadhammanu al-ahkam asy-syar'iyyah. Seandainya kita melihat kitab-kitab fikih yang berisi hukum-hukum syariat, al-mustamaddata min kitabillahi wa sunnati rasulih, yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, wa ijma'i ulama'il muslimin wa ijtihadatihim, serta ijma' ulama kaum muslimin dan ijtihad mereka, la wajadnaha tanqasimu ila sab'i zumarin, maka niscaya kita akan mendapati bahwa hukum-hukum tersebut terbagi menjadi 7 kelompok, di mana nanti kita akan memperhatikan begitu luasnya fikih Islam dan hukum-hukum Islam ini mengatur berbagai sendi-sendi kehidupan manusia untuk menunjukkan bahwa hukum Allah lah yang paling sempurna dan paling memperhatikan sisi-sisi kehidupan manusia, yang membimbing mereka dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tusyakkilu bimajmu'iha al-qanun al-'ammah li hayatin nasi. Dan secara keseluruhan membentuk hukum umum bagi kehidupan manusia, afrodan wa mujtama'atin, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Kemudian beliau merinci satu persatu keluasan pembahasan fikih Islam tersebut dengan mengatakan az-zumratul ula al-ahkamul muta'alliqatu bi'ibadatillah. Kelompok pertama adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah,
min wudu'in berupa wudu, wa salatin salat, wa siyamin puasa, wa zakatin zakat, wa hajjin haji, wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Wa tusamma hadhil ahkamu al-ibadati. Hukum-hukum ini disebut dengan ibadat, artinya ibadah-ibadah. Az-zumratu tsaniyatu al-ahkamul muta'alliqatu bil usrati. Kelompok kedua adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Min zawajin wa talaqin, seperti pernikahan dan perceraian. Wa nasabin wa radha'in, nasab dan penyusuan. Wa nafaqatin wa irthin, nafkah dan warisan. Wa ghairiha dan lain sebagainya. Wa tusamma hadhil ahkamu al-ahwal asy-syakhsiyah. Hukum-hukum ini disebut dengan al-ahwal asy-syakhsiyah atau hukum-hukum keluarga. Az-zumratu tsalitsatu al-ahkamul muta'alliqatu bi af'alin nasi. Kelompok ketiga adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Wa muamalati ba'dihim ba'dhan, dan interaksi mereka satu sama lain. Min syira'in, seperti jual beli, wa rahnin gadai, wa ijaratin sewa menyewa, wa da'awa tuntutan hukum, wa bayyinatin pembuktian, wa qada'in dan peradilan, wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Wa tusamma hadhil ahkamu muamalatin. Hukum-hukum ini disebut dengan muamalah. Hukum muamalah atau hukum tentang interaksi sosial. Az-zumratu rabi'atu al-ahkamul muta'alliqatu biwajibatil hakimi. Kelompok keempat adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban penguasa. Min iqamatil adli, seperti menegakkan keadilan. Wa daf'il zulmi, mencegah kezaliman. Wa tanfidil ahkami, melaksanakan hukum-hukum. Nah, inilah salah satu tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap penguasa muslim, yakni bagaimana mereka menegakkan dan melaksanakan hukum-hukum Allah di dalam wilayah pemerintahan mereka. Wa wajibatil mahkumi min ta'atin fi ghairi ma'siyatin, serta kewajiban rakyat seperti mentaati pemerintah dalam hal yang bukan maksiat, artinya mentaati mereka dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Wa tusamma hadhil ahkamu al-ahkam as-sultaniyah. Hukum-hukum ini disebut dengan ahkam sultaniyah, hukum-hukum pemerintahan. Awis siyasat syar'iyyah, ataupun siyasah syar'iyyah, artinya politik syariah. Az-zumratul khamisatu al-ahkamul muta'alliqatu bi'iqabil mujrimina. Kelompok kelima adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman bagi para mujrim, bagi para pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Wa hifdzil amni wan nizami, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Mithlu uqubatil qatili, seperti hukuman bagi pembunuh. Wasariqi, dan pencuri. Wasyaribil khamri, peminum khamr. Wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Wa tusamma hadhil ahkamu al-uqubati. Hukum-hukum ini disebut dengan uqubat, hukum-hukum pidana. Az-zumratu sadisatu al-ahkamul lati tunazzimu alaqatad dawlatil islamiyyati bid-duwalil ukhra. Kelompok keenam adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara-negara lain. Min haitsul harbi was-silmi wa ghairi dzalik, dari sisi peperangan dan perdamaian dan lain sebagainya. Wa tusamma as-siyara. Hukum-hukum ini disebut dengan as-siyar, hukum internasional. Az-zumratu sabi'atuh al-ahkamul muta'alliqatu bil akhlaqi wal hishmati.
Kelompok ketujuh adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan kesopanan. Wal mahasini wal masawi'ih. Kebaikan-kebaikan serta keburukan-keburukan. Maksudnya mengenali perkara-perkara yang buruk atau adab-adab atau etika yang buruk hingga kemudian bisa meninggalkan hal tersebut. Wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Wa tusamma hadhil ahkamu al-adaba wal akhlaqa. Hukum-hukum ini disebut dengan adab dan akhlak. Ya, hukum tentang etika dan moral. Wa hakadha najidu anna al-fiqh al-islamiyya syamilun bi ahkamihi likulli ma yahtaju ilaihi al-insanu. Demikianlah kita mendapati bahwa fikih Islam mencakup dengan hukum-hukumnya itu likulli ma yahtaju ilaihi al-insanu, mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Wa mulimmun bi jami'i marafiki hayatil afrodi wal mujtama'ati, serta menyentuh seluruh sisi kehidupan individu maupun masyarakat. Mura'atul fiqhil islami al-yusra wa raf'al haraji. Artinya perhatian fikih Islam terhadap kemudahan dan mengangkat kesulitan. Makna yusri, apa yang dimaksud dengan kemudahan? Makna kemudahan. Innal Islam ra'a bi tashri'il ahkami hajatan nasi. Sesungguhnya Islam dengan mensyariatkan hukum-hukumnya, ia memperhatikan kebutuhan manusia. Wa ta'minu sa'adatihim, dan sesungguhnya Islam itu ya menjamin kebahagiaan mereka. Walidzalika kanat hadhil ahkamu kulluha fi maqduril insani. Oleh karena itu hukum-hukum Islam ini seluruhnya fi maqduril insani, berada dalam batas kemampuan manusia. Wa dhamni hududi taqatihi, dan berada di dalam batas kekuatan mereka. Wa laysa fiha hukmun yu'jizul insana an adaihi wal qiyami bihi, serta tidak ada satupun hukum di dalamnya yang melemahkan manusia dari melaksanakan dan menegakkannya. Artinya tidak ada satupun hukum di dalam Islam yang membuat manusia tidak mampu melaksanakannya. Wa idza ma nalal mukallafa harajun kharijun an hududi qudratihi. Jika seorang mukallaf ditimpa kesulitan di luar batas kemampuannya, aw mutasabbibun bi'anatin wa masyaqqatin zaidatin li halatin khassatin, atau menyebabkan kesukaran dan beban yang berlebihan dalam kondisi tertentu, li halatin khassah, fa inna ad-dina yaftahu amamahu babat tarakhusi wat takhfifi, maka agama membuka di hadapannya pintu keringanan dan kemudahan. Maksudnya agama ini memberikan kepadanya kemudahan dan keringanan. Ad-dalilu ala anna al-islam dinul yusri. Dalil bahwasanya Islam adalah agama yang mudah. Beliau mengatakan walaysa adallu ala anna al-islam dinu yusrin min qawlihi ta'ala. Tidak ada dalil yang lebih jelas bahwa Islam adalah agama yang mudah dari firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan dia Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama bagi kalian. Surat Al-Hajj ayat 78. Wa min qawlihi ta'ala, dan dari firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 185. Wa min qawlihi ta'ala, dan dari firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Wa min qawlihi alaihi salatu wassalam, inna ad-dina yusrun. Dan juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama itu mudah. Inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Amthilatun ala yusril islami. Contoh-contoh kemudahan di dalam Islam.
Wa minal amthilati ala yusril islami ma yali. Di antara, artinya sebagian saja, beliau tidak menyebutkan banyak hal di sini, tapi nanti akan kita dapati kemudahan Islam ketika kita membahas fikih ini secara menyeluruh. Dan itu ada banyak. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa hal. Wa minal amthilati ala yusril islami ma yali. Di antara contoh-contoh kemudahan Islam adalah sebagai berikut. Awalan, yang pertama, as-salatu qa'idan liman yashukku alaihi al-qiyamu. Salat sambil duduk bagi orang yang kesulitan berdiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Jika kamu tidak mampu, maka sholatlah dengan berbaring di sisi badan. Maksudnya berbaring menyamping. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Thaniyan, yang kedua, qasrus sholatir rubaiyati. Memendekkan sholat yang 4 rakaat, mengqasar sholat yang 4 rakaat. Wal jam'u bainas sholataini lil musafiri. Dan menggabungkan 2 sholat bagi orang yang sedang bepergian. Maksudnya menjamak sholat. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar atau memendekkan atau meringkas sholat. Surat An-Nisa ayat 101. Kemudian warawal Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhuhri sayrin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan, menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar idza kana ala dhahri sayrin, apabila beliau dalam perjalanan. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya'i, dan beliau juga menggabungkan atau menjamak antara sholat maghrib dengan sholat isya. Kata Syekh menjelaskan lafaz hadis ala dhahri sayrin, lafaz ala dhahri sayrin artinya adalah sairun fis safari, sedang dalam perjalanan. Demikian apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji tentang kelengkapan fikih Islam yang mencakup berbagai sendi-sendi kehidupan manusia, sehingga fikih Islam itu membahas tentang ibadah, juga membahas tentang hukum keluarga, juga membahas tentang interaksi sosial dalam hukum muamalah, juga membahas tentang pemerintahan yang disebut dengan ahkam as-sultaniyah, juga membahas tentang hubungan internasional, juga hukum pidana, serta masalah etika dan adab. Ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak melewatkan satu perkara pun dalam urusan kehidupan seorang hamba, baik secara individu maupun secara masyarakat, kecuali di sana ada aturan-aturan Islam yang mengikat dan mengatur mereka, tentu dengan hikmah dan maslahat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tujuan mencegah mereka dari perkara-perkara yang merusak. Namun hal itu tidak menjadikan Islam ini sebagai agama yang kaku, sehingga di sana Islam juga memberikan beberapa rambu-rambu ataupun kemudahan-kemudahan manakala seorang muslim menghadapi kesulitan dalam kondisi tertentu untuk mengamalkan beberapa hukum-hukum Islam yang telah Allah gariskan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.